Ya, halo, selamat datang di channel Main Crypto di mana tempat orang-orang ngumpul, duduk, nongkrong sambil ngomongin kripto. Dan pada kesempatan kali ini, gua mau bahas sedikit koin yang memiliki financial yang cukup bagus ya. Yang tidak lain tidak bukan adalah koin BNB atau Binance. Yang sekarang dan dari kemarin juga dia udah menduduki peringkat ketiga untuk coin market cap ya, untuk rankingnya dia udah peringkat ketiga. Dan kalau kita semua kalau kalian itu ngikutin news dari BNB coin ini atau Binance Coin, kalian juga pasti udah lihat ya, kita udah lihat bareng-bareng karena BNB ini baru aja kemarin nyelesain BNB burn yang ke-15 nih ya. Kalau kita lihat di Twitter Changpeng Zhao atau CZ Binance alias pemilik dari BNB, pemilik dari Binance itu sendiri. Ini dia udah ngasih pengumuman kalau BNB burn yang ke-15 yang tanggal 16 April kemarin itu udah selesai ya. Dia udah ngeburn sekitar 1.099.888 BNB. Yang kalau di total pada saat burning itu harganya sekitar 592 juta US dollar. Yang kalau dirupiahin itu sangat banyak ya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menganalisa dan prediksi ya. Kira-kira untuk harga BNB ke depannya itu akan jadi berapa sih setelah burning ini selesai, kan ini udah selesai kemarin nih. Kira-kira untuk beberapa minggu ke depannya kira-kira apa yang terjadi dengan harga dari Binance Coin ini ya. Kalau kita buka di sini Binance Coin. Ini dia untuk circulating supply-nya berada di angka 153 juta BNB dengan total max supply itu di angka 170 juta BNB yang udah dikurangin 1 juta BNB kemarin karena di burning jadi 169 juta BNB. Dan kalau kita lihat untuk harganya ini sendiri untuk rupiah nih udah terjadi kenaikan yang signifikan untuk tahun 2021 ini. Nah, tapi kita akan coba kira-kira analisa ya. Untuk beberapa minggu ke depan ini jadi berapa kira-kira harganya. Dan kalau kita lihat untuk di Indodax ini sekarang harganya udah balik lagi ke 8 juta ya. Mungkin karena sedikit pengaruh dari burning yang baru aja terjadi kemarin. Dan kalau kita lihat untuk market depth chartnya, ini di sini masih menunjukkan kita refresh dulu ya sebentar. Di sini masih banyak yang sell nih, lebih tinggi dibandingkan dengan yang buy-nya, yang beli. Jadi masih kemungkinan untuk turun lagi untuk harga dari Binance Coin ini. Tapi tenang aja buat kalian yang nyimpen atau ngehold BNB Coin ini, jangan khawatir ya karena untuk BNB Coin ini memiliki fundamental yang sangat baik ya, karena dia dilatar belakangi oleh Binance yang merupakan exchange nomor 1 yang paling besar internasional ya. Jadi nggak cuma di Indonesia ya, dia menguasai internasional untuk Binance.com itu. Dan BNB ini merupakan koin dari Binance itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafiknya, kita buka dulu di sini BNB USDT. Ini ya. Kita buka full feature chartnya di sini ya. Nah, kalau di sini kemarin kita lihat setelah burning ini dia masih mengalami dump ya, mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Tapi tenang aja buat kalian yang mungkin sangkut ya karena kena FOMO, karena takut habis burn itu harga BNB langsung naik secara signifikan ya. Mungkin kalian yang udah beli di harga 8 juta atau 8 juta ke atas itu jangan panik karena harganya sekarang ini turun. Karena kalau kita lihat untuk harga BNB yang sebelumnya yang dia juga udah pernah burning kalau nggak salah di tanggal 19 Januari 2021. Ini kalau kita tarik mundur sampai Januari 2021. Ini ya 19, nah ini kita zoom in sedikit. Nah ini kalau kita ukur untuk harga BNB untuk burning yang ke-14 yang untuk Januari kemarin itu dia juga terjadi namanya koreksi atau dump ya, sekitar 20% ya.
setelah dia burning ke 14. Jadi kalian gak usah panik kalau sekarang dia lagi turun. Karena setelah burning yang ke-14 ini kalau kita lihat dia akan perlahan mulai naik dan tiba-tiba sampai bentuk grafiknya seperti ini ya. Kalau kita lihat dan maju terus dia akan mengulangi grafik yang sama nih. Nah, dan kalau kita lihat sekarang ini untuk ini candlenya udah mulai hijau ya untuk time frame 4 jam BNB USDT. Karena kalau kita lihat di sini BNB memiliki support di sekitar angka $485 ya. Di sini lah kira-kira. Yang kalau kita rupiahin itu kita di angka 7 juta pas. Dia memiliki support di angka 7 juta pas. Jadi buat kalian jangan panik lah, jangan jangan takut rugi lah karena BNB turunnya parah banget kan, karena kemarin sempat menyentuh angka 9,8 juta sebelum dia burning kalau nggak salah di Indodax. Kemudian sekarang turun menjadi angka berapa ini sekarang? Masih di angka 7,999 ya, mau ke 8 juta. Nah, buat kalian itu jangan panik ya, karena ini karena dia kemarin habis burning jadi wajar aja untuk dia turun sedikit dulu. Karena di sini kalau kita lihat kita tarik garis miring ke sini atau ke sini juga dia udah menunjukkan tanda-tanda mau mengalami kenaikan lagi nih ya. Tapi kayaknya kita tariknya garis di sini. Nih. Kenapa? Kenapa gue tarik garisnya di sini? Karena sorry. Untuk candle time frame 4 jamnya ini kita udah dapetin confirmation candle, tapi ini sayangnya dia balik lagi mantul ke bawah ya. Sebenarnya kalau dia udah candle hijau 2 kali seperti ini, dan kalau untuk candle yang keduanya ini dia nggak panjang kayak gini jarumnya, itu berarti udah bakal dipastikan kalau untuk harga BNB-nya ini akan break up lagi ya. Dan kemungkinan besar dia akan menyentuh untuk harga new ATH-nya, all time high-nya lagi. Jadi kemungkinan besar dia bisa menyentuh angka 9 juta ke atas lagi. Nah, tapi tenang aja nih, karena untuk BNB ini dia fundamentalnya cukup baik, dan kalau kita lihat di Twitter CZ Binance atau Changpeng Zhao ini, dia selalu ngasih update tentang Binance-nya itu sendiri ya, karena dia CEO-nya, jadi dia selalu memberikan good news buat kalian yang mungkin menggunakan aplikasi Binance atau mungkin nge-hold coin dari BNB-nya itu. Seperti tweet yang terakhirnya di sini, ini adalah tweet terakhirnya yang 2 jam yang lalu, yaitu ATH traffic again yesterday. A few other exchange with less traffic had outage. Binance struggle a bit. Yang ini artinya kemarin itu setelah ada burning dan juga kenaikan yang diakibatkan oleh Dogecoin atau Doge ini untuk Binance ini dia mengalami traffic yang paling tinggi atau all time high traffic. Jadi bukan untuk harganya ya, untuk trafficnya, yang transaksi di Binance ini dia mengalami ATH. Dan untuk exchange lainnya dengan traffic yang sedikit kurang ini dia mengalami outage atau mengalami nggak kuat lah untuk menghandle traffic segini besar ya. Tapi untuk Binance dia masih bisa bertahan ya, nggak ngedown websitenya itu. Nah, jadi ini membuktikan untuk koin Binance ini, untuk koin BNB ini sangat aman ya kalau kalian mungkin masih mau mencoba untuk entry di harga sekarang ini yang di harga 7.900.000 ini. Ya bisa dibilang 8 juta lah ya. Karena ini dia udah menyentuh garis resistance-nya, dan kemungkinan untuk ATH lagi ya, untuk break up lagi kemudian menyentuh ATH lagi. Karena di sini juga harganya udah mulai mengerucut ya kalau kita misalnya gunakan indikator EMA atau moving average exponential. Dan kalau kita ganti warnanya dulu di sini jadi merah. Dan kita tebelin biar kelihatan. Ini masih 9, kita ganti jadi 5 dulu. Kemudian di ini kita tebelin juga. Kemudian ini kita ganti 23. Nah, kalau kita lihat di sini untuk exponential moving average-nya di time frame 4 jam ini dia
sudah mau bersilangan lagi ya. Ini udah mulai dekat lagi garis merah dan birunya. Ya ini biru kan ya. Kita ganti dulu warnanya. Jadi yang bener-bener biru. Nah, ini dia udah mulai bersilangan, dan apabila kalau nanti garis ini bersilangan nih, merahnya udah mulai menyalip garis warna biru ini, kemungkinan besar ya untuk harga dari BNB ini akan balik lagi ke angka 8 juta ke atas ya. Mungkin bisa ke 9 juta dan lain-lain. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya beberapa hari yang lalu nih, setelah burning ini dia garis merahnya bersilangan dengan biru, tapi dia menyalip ke bawah. Jadi untuk harganya dia menyentuh sampai 489 USD, yang itu mendekati angka supportnya di angka 7 jutaan. Dan sekarang udah kembali ke 538 ini sekarang ya, alias 8 juta di sini. Dan kalau kita lihat untuk menggunakan indikator lainnya, ini kita hapus dulu ya, sorry. Seperti misalnya Bollinger Band. Ini dia baru aja kemarin karena menyentuh karena burning kemarin dia ngedam sampai jebol tembok bawah dari Bollinger Band-nya ini sendiri ya. Dan karena dia udah jebol ini, ada perlawanan dari harga BNB-nya, jadi dia akan balik lagi ke atas, dan sekarang dia masih ada di tengah-tengah Bollinger Band-nya ini sendiri ya. Jadi ini kalau kalian mau entry, kita lihat dulu untuk candle keduanya ini. Kalau untuk entry sekarang menurut gua udah cukup aman ya, karena dia di tengah-tengah antara support dan ATH. Jadi kalian kalau dia breakdown juga dia nggak terlalu jauh ya. Kalau untuk break up-nya nanti dia akan membentuk ATH yang baru lagi. Ya kurang lebih sekitar di tanggal 20-an April. Gue sih yakin untuk BNB ini akan menyentuh harga new ATH-nya lagi. Dan kalau kita misalnya lihat menggunakan RSI di sini ya, di sini dia udah terdapat pergerakan untuk buy yang cukup tinggi nih. Kemarin kan dia masih di bawah terus sampai dia titik jenuh ini, karena dia di bawah terus, dan akhirnya dia mulai membentuk perlawanan untuk naik kembali. Dan kalau kita lihat untuk time frame 1 jam misalnya, biar lebih kelihatan. Nah ini dia udah membentuk banyak banget candle yang warna hijau. Tapi untuk Bollinger Band di time frame 1 jamnya ini dia udah jebol ya tembok atasnya. Jadi mungkin ada koreksi sedikit dan mungkin akan mulai untuk naik lagi ya. Ini kalau kita lihat dari garis resistance dan juga supportnya ini masih cukup panjang untuk time frame 1 jam. Dan menurut gua target kedepannya untuk harga BNB ini kira-kira berapa sih? Dan kalau menurut gua pribadi, untuk harga BNB target kedepannya misalnya kita gunakan ini dulu, Indodax nih ya, karena untuk perhitungannya dia Indonesian rupiah ya. Karena kemarin dia sudah menyentuh angka 9,9 ya untuk high-nya di sini. Kalau kita lihat nih 9,9 juta rupiah. Dan kalau kita lihat dari BNB USDT ini dia terakhir high-nya di angka 638 US dollar ya. Dan kalau gue sendiri pasang target, Dan kalau gue sendiri target untuk BNB-nya ini sendiri kedepannya sekitar tanggal ya 20-an April ini atau akhir-akhir April, gue yakin untuk BNB ini bisa menyentuh angka di, kita tarik ke bawah, di 700 ya. Udah menyentuh 700 dolar nih. Kita bikin garis di 700 dolar. Kita bikin garis di 700 dolar. Nih ya. Ini untuk target gue di akhir April. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia bisa menyentuh di angka 750 dolar ini. Nah, karena dia baru saja burning ya. Ya memang kelihatannya agak cukup tinggi, tapi kalau kita lihat balik lagi ke belakang untuk harga BNB ini dia meningkatnya memang cukup signifikan ya. Nggak ada otaknya ini guys. Kalau kita lihat dari kenaikan harganya. Kayak misalnya dari harga yang di sini 160%, kemudian dari sini 178%, dan kalau kita tarik dari sini, dari sinilah dari titik supportnya ini
sampai sini nih kecil banget guys, cuma 50%. Kalau dia misalnya mengulangi pola yang sama, ini kalau dia mau sampai 100% itu dia bisa menyentuh $1.000. Nah tapi itu mungkin masih agak sedikit lama, tapi kita juga nggak tahu, mungkin kedepannya akan ada sesuatu yang mengagetkan dari si Changpeng Zhao nih, dari CZ Binance, yang bisa mengakibatkan harga BNB bisa menyentuh $1.000, entah itu di akhir April ataupun di bulan Mei. Tapi kalau untuk target akhir Mei ini dia ada di untuk target di akhir April ini dia ada di angka 700 dan juga $750. Jadi untuk kalian yang mau entry atau open position di harga sekarang, menurut gua udah bisa ya. Tapi perlu kalian ingat lagi, karena untuk perdagangan kripto ini memiliki resiko yang cukup besar. Jadi kalian harus analisa lagi lebih mendalam, karena ini sendiri menurut analisa gue secara pribadi ya. Karena resiko itu ditanggung oleh diri kalian sendiri masing-masing. Jadi tetap berhati-hati dalam perdagangan kripto, jangan terkena FOMO dan lain-lain ya. Kalau bisa kalian harus analisa sendiri lebih mendalam. Dan kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, kalau gitu salam profit.